Hey guys, video ini saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa menggunakan 8 langkah ini untuk sukses jualan di marketplace. Tapi sebelum mulai videonya, saya minta kamu untuk like video ini. Oke, mungkin kamu sekarang tuh jualannya secara offline ya, entah kamu buka toko ataupun jualan di mall. Dan kamu mau coba untuk transisi ke bagian online nih, dan kamu bingung mau kayak mana mulai ya. Tapi sebelumnya saya akan jelasin dulu, sebenarnya kalau jualan online ada dua konsep, yaitu pertama adalah jualan di marketplace, yang macam jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Kedua, yaitu adalah jualan menggunakan website sendiri untuk perlu menggunakan uang untuk membayar domain dan hosting. Dan cara untuk mencari trafiknya pun jauh lebih sulit dibanding di marketplace. Di marketplace, kamu jualannya tuh sebenarnya lebih gampang dibanding kamu jualan dari website sendiri ya. Karena untuk sistem mencari traffic hingga sampai pengiriman dan paymentnya itu udah full disediain. Walaupun per bulan nggak harus bayar biaya macam domain ataupun hosting gitu ya. Kita langsung masuk ke topik ya. Jadi kamu harus ikutin sesuai langkah yang saya bilang ini untuk bisa mendapatkan hasil ya. Pertama, kamu perlu maksimalkan konten produk. Jadi maksud konten produk adalah pertama, kamu harus perhatikan SEO dalam marketplace. Jadi tuh dalam Lazada kan ada 255 untuk kata nih, kamu bisa maksimalkan kata kunci. Macam sekarang saya jual tikar yoga 10 mm nih contohnya. Jadi itu saya harus masukkan kata-kata kunci yang relevan ya. Mungkin tikar yoga, yoga mat, matras yoga, semua kata kunci yang relevan dan sesuai dengan apa yang customer cari. Kedua, kita kategorinya harus pastikan yang sama ya. Jangan kamu tuh misalnya jualan tikar yoga nih, kamu malah masukinnya tuh ke lampu. Itu kan udah tidak masuk akal itu. Dan kemungkinan konten score performa produk kamu akan buruk banget. Ketiga, deskripsi produk kamu harus jelaskan secara detail. Mungkin dari cara penggunaan, lalu spesifikasi produknya. Sama selanjutnya adalah kamu harus mendapatkan penilaian produk yang bagus. Karena kalau dengan adanya penilaian produk, kamu tuh bisa kabur dari perang harga. Dan kadang kamu jual produk yang sama nih, kamu bisa jual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga keuntungan pun akan lebih tinggi juga. Ini salah satu contohnya, kalian bisa lihat. Ini mereka berdua tokonya tuh jual barang yang sama nih, Travel Pouch Brown. Toko yang satunya lagi dia bisa menjual dengan harga 900 perak, tapi dia tuh penilaian sama penjualannya tuh lebih tinggi. Nah, lalu mau kasih tahu juga nih untuk strategi menjual produk. Jadi tuh kalian misalnya mempunyai 10 top best selling produk di tokonya ya. Kalian mungkin bisa ambil satu produk yang tingkat konversinya tinggi dan trafiknya tinggi. Kalian bisa mungkin jual produk itu dengan harga yang kompetitif atau bersaing. Jadi maksudnya adalah kamu memancing menggunakan produk yang unggulan itu, jual secara murah. Jadi tuh saat orang masuk ke toko kamu, mereka kan beli produk itu. Kamu bisa sekaligus untuk upsell produkmu. Misalnya nih, sekarang best selling produk saya tuh salah satunya adalah pembalut raket Yonex. Kalau mereka klik grip raket saya, pastinya mereka kan kemungkinan tertarik dengan barang-barang berbasis olahraga ataupun raket deh. Jadi itu pas mereka chat, saya akan minta admin saya atau customer service untuk chat upsell mereka, untuk upsell ke customer. Kakak kan ada beli pembalut raket nih. Apa kakak minat untuk membeli tas raketnya sekaligus sama raketnya langsung? Nah, kemungkinan besar customer akan minat untuk belinya. Karena kan mereka udah lihat grip raket, artinya kita bisa tahu dong kira-kira minat mereka tuh mau beli produk apa lagi. Dan enaknya lagi kalau untuk bisa menggunakan salah satu unggulan produk untuk bisa pancing traffic. Jadi kamu bisa minta customer tuh coba untuk lihat toko kamu lagi. Jadi tuh mereka misalnya masuk rencana beli satu produk aja. Mereka mungkin bisa lihat produk-produk lain dalam toko, kamu bisa arahin. Jadi itu mereka kemungkinan akan minat, mereka akan beli lebih dari satu produk gitu. Dan ingat, kamu customer service-nya pun harus bagus banget. Kamu customer service dan kualitas produknya pun harus bagus. Jadi tuh kalau customer beli sama kamu tuh harus menjalin namanya repeat order. Kamu mau ada customer retention. Jadi kita kalau melakukan bisnis, kita jangan cuma sekali jual aja dong. Kita pengennya tuh customer tuh kembali lagi ke depannya. Langkah kedua yaitu adalah dekorasi toko. Jadi dekorasi toko adalah kita lebih ke membuat customer experience. Jadi kita sesuai dengan style brand kita ya. Ini saya kasih contoh ke Miniso ya, kalian bisa lihat. Ini adalah dekorasi toko Miniso di Lazada. Bisa kalian lihat tuh mereka stylenya tuh lebih ke, kalau untuk bisnis mereka kan tipe brandingnya tuh lebih ke
lifestyle, make it simple gitu. Jadi itu dekorasi tokonya pun harus sesuai juga, simple. Ketiga yaitu adalah menggunakan fitur promosi yang udah disediakan oleh marketplace-nya. Kalau di Lazada, kalian bisa lihat ada banyak nih, flexi combo, voucher penjual, gratis ongkir, dan segala macamnya. Kalau untuk segala promosi ini, kalau saya pribadi ya, toko saya menggunakannya adalah bagian flexi combo. Karena dalam flexi combo ini, sebenarnya sih kita bisa menggunakan banyak fitur di dalam lagi. Jadi kita bisa membuat potongan harga, persentase diskon, kita bisa buat anggapan kasih gift gratis lagi. Jadi kita bisa buat nih, misalnya minimum pembelian 100.000, kita kasih lagi gift-nya. Jadi customer pun akan lebih happy. Apalagi kalau produk yang gift kita itu bagus kan, kita bisa minta mereka untuk share sosial media, share di sosial media mereka. Kamu akan mengenerate traffic gratis lagi. Jadi 3 hal yang saya bilang sebelumnya, itu adalah 3 langkah untuk meningkatkan konversi produk kamu ya. Ingat. Tapi kalau dengan hanya konversi, itu belum cukup. Kita harus mencari traffic. Jadi logikanya adalah sekarang konversi adalah seperti tampilan tokomu nih. Kamu tokonya udah siapkan produk, dan kamu udah dekorasi cantik-cantik nih. Produk yang kamu jual pun udah mantep, dan kategorinya udah bagus, produknya variasi banyak. Tapi kamu kalau nggak ada customer yang datang lihat, kan sama aja, tidak ada yang beli. Tidak ada namanya pendapatan. Kita perlu cari namanya kunjungan atau traffic. Langkah keempat, yaitu adalah masuk ke campaign official. Itu kalau setiap marketplace, mereka biasa ada melakukan campaign official dari marketplace sendirinya. Macam kok Lazada kan ada nih, kalian bisa lihat ke bagian promosinya, lalu campaignnya. Biasa ada sediain bagian-bagian official campaignnya, kalian bisa coba join aja. Kalian coba join, dan biasanya kalau kalian ikut kampanye ini, dijamin traffic kalian tuh akan didongkrak sangat tinggi. Langkah kelima, yaitu adalah membuat feed. Jadi kamu harus treat marketplace toko kamu itu anggapan macam sosial media. Jadi kalian tuh misalnya ada masuk produk baru nih, atau ada rencana event apa, kalian harus sharing sama feed, bisa melakukan interaksi. Jadi kalian harus anggap itu sebagai sosial media, dan selalu ada engagement sama customer. 6. Kalian harus menggunakan fitur namanya interaksi pelanggan. Kalian bisa lihat. Jadi kalau untuk fitur ini, kalian pertama harus mendapatkan Lazada Coin dulu. Bagaimana untuk mendapatkan koinnya? Kalian pertama perlu masuk ke tantangan hadiah dan selesaikan misi-misinya dan mendapatkan koin. Setelah udah dapat koin, kalian bisa tukarkan dan ambil fitur ini. Kalau untuk fitur ini sebenarnya bagus banget. Jadi kalian bisa membagi segmentasi grup customer-nya. Kalian bisa lihat ada pembeli potensial, pelanggan dengan item trolley, ada pelanggan dengan penilaian yang belum dibayar, pesan yang belum dibayar. Jadi kalian bisa melakukan broadcast nih kepada customer-customernya. Ketujuh, kalau kita membahas tentang mendapatkan traffic, pastinya kita jangan lupa untuk iklan. Kalau di iklan Lazada ada 2 macam. Pertama adalah promosi produk, dan kedua adalah promosi secara afiliasi. Ini untuk menggunakan iklan itu penting banget. Sekarang contoh nih, misalnya kalian per bulan tuh trafficnya tuh hanya mendapatkan 10.000 nih. Kalian kalau menggunakan iklan, kemungkinan trafficnya tuh akan meningkat berkali-kali lipat. Dan dengan adanya traffic dan konversi kalian tuh bagus, otomatis penjualan stis juga. Kalau kamu ada kalkulasi, pasti kalau kamu melakukan iklan, itu akan jauh lebih bagus. Nah, terakhir langkah 8 adalah kamu harus sering update info atau belajar terus. Karena tahun ke tahun, biasa algoritma di marketplace ataupun sosial media, apapun itu yang berbasis digital, algoritmanya akan selalu update dan berubah. Jadi kemungkinan yang saya bicarakan sekarang itu validnya di tahun 2021 ini, atau saat ini. Tetapi mungkin tahun depan tuh agak berbeda, sehingga kita harus selalu update info dan belajar terus. Bagi kamu mungkin sekarang yang sebagai supplier ya, tangan pertama, kamu bisa kontak saya mungkin bisa rekomendasi toko kalian atau perusahaan kalian untuk ke viewer saya, karena mereka mungkin juga membutuhkan supplier untuk bisa dropship ya. Kalau untuk saya pribadi, saya kan lebih fokusnya tuh supplier ATK sama household. Mungkin kamu kalau misalnya ada supplier tangan pertama macam fashion ataupun yang lain, kalian bisa kontak saya aja, saya bisa bantu untuk rekomendasi. Semoga video saya ini bermanfaat ya. Jika kamu suka, kamu bisa untuk di-share dan di-subscribe ya. Terima kasih.